액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami dari matkul proses bisnis IT dengan judul Analisis Efektivitas Penerapan Teknologi Informasi dalam Proses Bisnis Widring PT Ransiang Internasional Indonesia. Selanjutnya, latar belakang akan dibacakan oleh Izzy. Latar belakang PT Ruksiang Internasional Indonesia melalui lini bisnis Widring di industri es krim dan minuman menyadari pentingnya teknologi informasi TI dalam menghadapi persaingan di era digital saat ini. Dalam upaya bertahan dan berkembang, perusahaan telah mengambil langkah strategis untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam berbagai aspek bisnis. Fokus utama implementasi TI adalah mempercepat proses operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh digital, sistem pemesanan online, dan integrasi platform pembayaran digital melalui teknologi Widring dapat menciptakan layanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis. Tujuan strategi dari transformasi digital ini adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengamanan pelanggan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Dengan demikian, teknologi informasi tidak lagi sekedar alat pendukung, melainkan menjadi komponen kritis dalam strategis bisnis modern yang memungkinkan perusahaan tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di lingkungan bisnis semakin kompleks. Identifikasikan masalah akan dibacakan oleh Cindy. Baik, identifikasi masalah. Widring menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan teknologi informasi. Karyawan senior kesulitan beradaptasi dengan sistem digital baru, sehingga pelatihan intensif diperlakukan. Selain itu, kompleksitas integrasi sistem pemesanan, inventaris, dan pembayaran digital memerlukan manajemen yang baik untuk menjaga kualitas layanan. Keamanan data juga krusial karena kebocoran informasi dapat merusak reputasi perusahaan, sehingga strategi keamanan siber yang kuat dibutuhkan di tengah persaingan ketat di industri food and beverage. Widring harus terus berinovasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan memenuhi tuntutan pengalaman pelanggan yang cepat dan mudah. Selanjutnya tujuan. Analisis proses bisnis TI PT Ransiang Internasional Indonesia untuk Widring bertujuan melakukan evaluasi terhadap implementasi teknologi informasi. Fokus utamanya adalah mengukur efektivitas sistem digital, mengidentifikasi area pengembangan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menilai dampak TI terhadap produktivitas perusahaan. Melalui pendekatan sistematis, perusahaan akan mengevaluasi kinerja sistem pemesanan, manajemen inventaris, dan platform pembayaran online. Selain itu, akan dilakukan identifikasi kelemahan sistem dan sumber daya manusia untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang komprehensif. Tujuan akhir dari analisis ini adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga Widring dapat meningkatkan efisiensi internal, memperkuat daya saing, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini meliputi 3 pendekatan utama. Yang pertama, observasi. Dilakukan dengan mengamati langsung operasional sehari-hari di cabang Widring, PT Rangsia Internasional Indonesia. Fokus pada penerapan teknologi informasi dalam pengolahan pesanan, stok barang, dan sistem pembayaran, serta dampaknya terhadap kecepatan dan akurasi pelayanan. Yang kedua, wawancara dalam dilakukan dengan pihak manajemen untuk mendapatkan wawasan tentang peran teknologi informasi dalam operasional bisnis, tantangan yang dihadapi, dan rencana pengembangan di masa depan. Yang ketiga, studi lapangan mengombinasikan pengamatan langsung dan wawancara untuk memetakan penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis Widring. Selanjutnya, ada laporan pelaksanaan kegiatan SWOT yang akan dibacakan oleh Balkis. Selanjutnya, pengertian analisis SWOT dan wawancara. Analisis SWOT merupakan metode evaluasi strategis untuk menilai posisi organisasi dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja. Akronim SWOT terdiri dari strength atau kekuatan adalah keunggulan dan sumber daya perusahaan. Weakness atau kelemahan yaitu kekurangan yang perlu diperbaiki. Opportunities atau peluang yaitu faktor eksternal untuk pertumbuhan. Threats atau ancaman yaitu risiko yang dapat menghambat kinerja. Dalam makalah ini, analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi penerapan teknologi informasi di Widring. Bertujuan merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan
daya saing di industri food and beverage. Wawancara dilakukan untuk mengevaluasi penerapan strategi TI di Wedring dengan pendekatan analisis SWOT. Fokusnya adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait operasional, pemasaran dan layanan pelanggan. Manajemen dan staf akan diwawancarai untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan harapan dapat memahami cara optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat posisi pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada strength atau kekuatan. Dari proses wawancara berdasarkan kekuatan, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi di Withring menghadirkan transformasi digital yang signifikan dalam proses bisnis. Melalui sistem komputer canggih, perusahaan berhasil mengoptimalkan alur kerja, mulai dari pencatatan pemesanan hingga pengiriman dengan akurasi dan kecepatan yang tinggi. Otomatisasi tugas rutin dan aplikasi manajemen terintegrasi memungkinkan karyawan fokus pada nilai tambah strategis sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Dari proses wawancara berdasarkan kelemahan, dapat disimpulkan bahwa Withring menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasi teknologi informasi, terutama terkait adaptasi sumber daya manusia dan resiko teknis. Kendala utama adalah kesulitan karyawan senior beradaptasi dengan sistem komputer baru yang memerlukan pendekatan pelatihan khusus untuk memitigasi resiko. Perusahaan telah mengembangkan sistem cadangan manual dan prosedur darurat, memastikan kontinuitas operasional meskipun terjadi gangguan teknologi. Pendekatan strategis ini menunjukkan komitmen Withring dalam mentransformasi kapabilitas digital sambil tetap menjaga fleksibilitas operasional. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Berdasarkan hasil wawancara terkait peluang, Withring dapat meningkatkan efektivitas teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi pemesanan online yang memudahkan pelanggan untuk memesan minuman dari mana saja. Penggunaan media sosial akan memperluas promosi dengan biaya rendah, sementara pengumpulan data pelanggan memungkinkan penciptaan program loyalitas yang menarik. Sistem manajemen yang efisien juga akan mempermudah pengelolaan stok dan keuangan. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, Withring bisa membuat website dan aplikasi yang user-friendly, menjalankan iklan online terarah, serta menerapkan program referral digital. Interaksi aktif di media sosial akan membantu mempromosikan produk baru dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dengan strategi ini, Withring berpotensi tumbuh lebih besar dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Suci. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Pada bagian wawancara terkait ancaman atau threats, disimpulkan bahwa Withring menghadapi beberapa faktor eksternal yang dapat mengganggu efektivitas penerapan teknologi informasi, terutama risiko keamanan data dan persaingan. Risiko kebocoran data pelanggan menjadi perhatian utama, dan untuk mengatasinya, Withring akan mengenkripsi data, memperbarui sistem keamanan secara rutin, dan melatih karyawan tentang keamanan cyber, serta bekerja sama dengan ahli IT. Selain itu, untuk tetap bersaing dengan pesaing yang lebih maju secara teknologi, Withring akan membentuk tim inovasi, mengalokasikan dana untuk riset dan pengembangan, aktif mengikuti event teknologi, dan menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, Withring dapat melindungi data pelanggan dan tetap up-to-date dengan teknologi terbaru. Ini adalah website Withring. Selanjutnya ada Matrix SWOT. Matrix SWOT merupakan alat penting dalam manajemen strategis yang membantu organisasi menilai posisi mereka. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, organisasi bisa merancang rencana yang lebih baik untuk mencapai tujuan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan matriks SWOT dalam berbagai situasi, seperti pengembangan produk dan strategi pemasaran, dapat memberikan informasi berharga untuk membuat keputusan yang lebih baik.
Ini ada pertama stretch. Satu, produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar konsumen. Dua, memiliki sistem TI yang terintegrasi untuk manajemen stok, keuangan, dan penjualan. Tiga, tim manajemen yang berpengalaman dalam industri minuman. Empat, platform e-commerce dan aplikasi pemesanan yang mudah diakses. Lima, inovasi produk yang terus dilakukan untuk memenuhi tren pasar. Yang kedua ada weakness. Satu, ketergantungan besar pada infrastruktur TI yang memerlukan pemeliharaan rutin. Dua, sistem TI yang belum sepenuhnya dioptimalkan untuk analisis data pelanggan. Tiga, integrasi yang sulit dengan sistem lama yang masih digunakan. Yang tiga, ada opportunities. Satu, peningkatan tren belanja online dan pengiriman makanan. Dua, kolaborasi dengan influencer atau platform media sosial. Tiga, dipercaya masyarakat memiliki sistem pelayanan yang baik terhadap inovasi produk dalam website. Empat, ada threats. Satu, persaingan yang ketat dari merek lain yang juga mengadopsi teknologi modern. Dua, resiko keamanan data dan serangan cyber pada sistem TI. Tiga, perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi. Empat, ancaman dari produk substitusi yang lebih murah. SO atau Strange Opportunities. Satu, memanfaatkan sistem berbasis teknologi untuk memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce dan platform digital lainnya. Dua, meningkatkan kolaborasi dengan influencer dengan menonjolkan produk berkualitas tinggi sebagai strategi promosi yang memanfaatkan kekuatan media sosial. Selanjutnya WO atau Weakness Opportunities. Satu, meningkatkan efisiensi infrastruktur TI dengan mencari pendanaan eksternal untuk menurunkan biaya operasional TI. Dua, membangun tim IT internal untuk mengurangi ketergantungan pada vendor eksternal dan meningkatkan kemampuan manajemen teknologi. Selanjutnya, ST atau Strength Trade. Satu, menggunakan inovasi produk untuk menghadapi persaingan dengan merek lain melalui keunikan produk berbasis TI yang menarik perhatian pasar. Dua, meningkatkan keamanan data TI untuk melindungi informasi pelanggan dan memperkuat kepercayaan pengguna terhadap sistem yang digunakan. Selanjutnya ada WT atau Weakness Traits. Satu, mengurangi biaya pemeliharaan teknologi melalui perjanjian kontrak yang lebih kompetitif dengan vendor atau pengembangan solusi internal. Dua, melakukan inovasi yang berkelanjutan untuk menciptakan produk yang sulit digantikan oleh kompetitor dengan harga lebih murah. Selanjutnya, kesimpulan. Penggunaan teknologi informasi di Withdraink telah meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan secara signifikan. Dengan sistem point of sale atau POS, aplikasi pemesanan online, dan manajemen inventaris digital, proses bisnis menjadi lebih cepat dan akurat. Setiap anggota tim memiliki peran penting dalam implementasi TI, dari manajer hingga barista dan tim IT. Pelanggan kini dapat memesan dan membayar secara online dengan mudah yang mempercepat layanan dan meningkatkan interaksi secara keseluruhan. Penerapan TI di Withdraink telah meningkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kepuasan pelanggan, menjadikan elemen strategis untuk kesuksesan bisnis di era digital. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.